Ayahku adalah dewa perang. Bab 411. Sang Guanji menatap Guan Qianjun dengan penuh kemenangan. Dia menatap Lu Feixia dengan lebih penuh kemenangan, yang terlihat sedikit murung. Kemudian, ia melanjutkan dengan fasih, itu akumulasi. Digaungkan bola balik, mungkin berarti pikiran seseorang harus terpelajar dan perilakunya harus lurus. Hanya jika Anda benar-benar siap menghadapi berbagai hal dan tidak berlebihan, Anda dapat mencapai hal-hal hebat. Saat dia mengatakan itu, dia menatap Guan Qianjun dengan penuh kemenangan. Kemudian dia melanjutkan, Deng Zhengyan dari dinasti Ming sepenuhnya menyerap energi ini, dan kata-kata yang dia tulis tampak agung dan penuh momentum persegi, tetapi semua orang melihat. Apa yang disebut kaligrafi dan lukisan karya Deng Zhengyan ini tidak memiliki cita rasa yang megah, dan tidak persegi sama sekali. Goresan ini dan guratan ini semuanya terlihat terlalu tipis dan tersembunyi. Ketika semua orang melihatnya, memang seperti ini, dan mereka memujinya berulang kali. Orang yang membawa lukisan itu adalah seorang lelaki tua. Ketika mendengar penilaian Sang Guanji, dia menjadi cemas. Dia berteriak, "Tuan, Anda benar-benar tidak ingin berbicara omong kosong. Lihat perangko ini." Semua orang bilang itu benar. Dia melihat sekeliling. Semua penilai mengangguk. Orang tua itu pingsan, itu jelas benar. Saya menghabiskan lebih dari 500.000 yuan, dan itu bisa dijual setidaknya dengan harga 2 juta yuan. Wajah Sang Guanji penuh dengan penghinaan, orang tua, tidak semua orang bisa melakukan ini. Kami tidak berani mengambil kebocoran begitu saja. Bisakah Anda mengambil setengah ember air? Haha, yang kamu ambil itu sampah. Lalu, dia tiba-tiba menoleh dan menatap Guan Qianjun, matanya penuh kebanggaan. Dia berkata perlahan, "Kamu kalah, lakukan saja apa yang baru saja kamu katakan." "Mengapa kamu melihatnya?" Guan Qianjun bertanya perlahan. Sang Guanji tertawa terbahak-bahak, "Kamu masih belum mengaku kalah. Tidak apa-apa. Kalau begitu katakan padaku, kenapa kata ini nyata?" Guan Qianjun menggelengkan kepalanya, "Saya bahkan tidak perlu mengatakannya. Selama saya melakukan hal kecil, siapapun yang memiliki sedikit akal sehat tentang penilaian kaligrafi dan lukisan akan melihat bahwa lukisan ini nyata." Sang Guanji menggelengkan kepalanya, wajahnya menunjukkan rasa kasihan dan simpati. "Dasar bodoh sekali. Beraninya kamu mengatakan hal seperti itu. Lakukan saja hal kecil dan kamu bisa mengenalinya. Hahaha. Kamu mencoba menciptakan mitos terbesar di dunia penilaian kaligrafi dan lukisan. Atau lelucon terbesar. Teman-teman, apakah kamu kaget atau lucu?" Begitu dia mengatakannya, semua orang tertawa. Wajah Lu Feixia tampak jelek dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik-narik pakaian Guan Qianjun. Dia berbisik dengan marah, "Hei, Guan Qianjun, apakah ada yang salah dengan otakmu? Apa yang dapat kamu lakukan agar semua orang melihat bahwa lukisan ini nyata? Ayo ayo ayo." Sang Guanji menunjuk ke lukisan itu dan berkata dengan sangat arogan, "Jika kamu benar-benar hebat, aku akan segera berlutut, bersujud kepadamu 3 kali, dan memanggilmu Tuan 3 kali. Saya juga melepas sepatu saya dan menamparkan diri saya sendiri 10 kali dengan sol sepatu saya untuk menyatakan permintaan maaf saya kepada Anda, Tuan." Hahaha. Ada juga ledakan tawa mengejek di sekitar. Dan Guan Qianjun. Saya benar-benar berjalan mendekat. Lu Feixia hampir ingin menangis. Dia bahkan punya keraguan, jika pria bodoh seperti itu melakukan sesuatu yang dia tahu tidak bisa dia lakukan, apakah lebih bodoh lagi jika aku melahirkan seorang anak untuknya? Atau tidak melahirkan? Pada saat ini. Sekarang. Jika Guan Qianjun mengetahui apa yang dipikirkan Lu Feixia, dia pasti tidak akan melakukannya lagi. Tapi dia tetap berjalan ke arah kaligrafi dan lukisan itu, mengulurkan tangannya dan merobeknya. Kotoran. Dia benar-benar merobek sebagian kecil. Bukan itu saja, teruslah merobek. Orang-orang di sekitar tercengang. Pemilik kaligrafi dan lukisan yaitu lelaki tua itu berteriak panik, kamu. Apa yang kamu lakukan? Kamu merobek lukisanku, bajingan. Lagi pula, aku menghabiskan ratusan ribu untuk membeli ini." Sang Guanji juga terkejut beberapa saat, lalu tertawa, "Wah, kamu hanya bertingkah bodoh. Kamu benar-benar melakukan hal yang konyol. Kamu tidak mau memberitahu kami. Jika lukisan itu dirobek, itu menjadi nyata, bukan?" Guan Qianjun menoleh dengan acuh tak acuh dan tersenyum tipis, benar-benar seperti ini. Ketika lukisan itu robek, itu menjadi nyata. Kamu akhirnya mengatakan sesuatu yang manusiawi. Wajah Sang Guanji sedikit berubah, lalu dia berbalik untuk melihat ke arah Lu Feixia. "Feixia,
Kamu bisa bilang kalau pria ini gila, kan? Jadi kamu seharusnya tidak memperlakukan dia sebagai pacarmu. Menurutku ini adalah kesalahan terbesar dalam hidupmu. Untungnya, dengan bantuan saya, Anda dapat memperbaikinya tepat waktu. Jadi, kamu akhirnya bisa bangun sekarang, kan? Ketika dia mengatakan ini, dia hampir menganggap dirinya sebagai penyelamat. Lu Feixia juga sangat kesal pada awalnya, tapi bukan Sang Guan Jie yang kesal, melainkan Guan Qianjun. Dia tidak puas dan hanya ingin menegur Guan Qianjun, tapi dia tidak terlalu peduli. Tiba-tiba, matanya berbinar dan dia berseru. Matanya tiba-tiba tertarik pada sesuatu. Menatap lurus ke belakang Sang Guan Jie. Di belakangnya, ada gelombang seruan, yang sepertinya sangat sulit dipercaya. Ya Tuhan! Ini adalah karya asli. Saya tahu itu adalah karya asli begitu saya melihatnya. Ternyata itu karya asli, ternyata. Begini. Mengesankan sekali. Kenapa aku tidak menyadarinya sama sekali sekarang? Cara menutupi ini. Sungguh luar biasa. Sang Guan Jie memunggungi Guan Qianjun dan lukisan itu. Saat mendengar kata-kata ini, seluruh tubuhnya tiba-tiba menegang. Perasaan bahwa sesuatu yang buruk sedang terjadi menghampiriku. Dia benar-benar tidak percaya keajaiban apa yang akan terjadi. Tiba-tiba dia menoleh dan berteriak kaget, apa? Apa yang terjadi? Guan Qianjun, bagaimana kamu melakukannya? Kenapa lukisan ini banyak berubah? Font, Ziyuan Xingfang, yang muncul di depannya tiba-tiba berubah banyak. Beberapa pukulan yang baru saja dia sebutkan yang tampak lemah tiba-tiba menjadi agung dan heroik, dengan kuda besi dan kait emas, menampakkan momentum agung seperti laut. Terutama kaitan antara garis dan persegi yang sekadar membangkitkan gelombang yang bergejolak. Jika dilihat lebih dekat, tinta tebal dan berwarna-warni tersebut seolah menyembunyikan lapisan gelombang yang sekilas menakjubkan. Lukisan ini memiliki kepribadian yang luar biasa. Sekalipun Anda bukan seorang penilai kaligrafi dan lukisan, Anda hanya seorang penonton biasa, atau bahkan seseorang yang tidak tahu apa-apa, Anda bisa langsung mengatakan bahwa itu luar biasa. Sempurna. Sempurna sekali. Ya, inilah gaya lukisan Deng Zhengyan. Benar-benar puncaknya. Tulisan ini seperti gelombang, menyapu hati orang-orang dan bahkan membuat orang merasakan kebenaran dan aura yang menakjubkan. Saya telah melihat lebih dari selusin kaligrafi dan lukisan Deng Zhengyan, tetapi tidak ada satupun yang bisa menandingi yang ini. Sungguh jenius, sungguh jenius. Dengan lukisan ini, reputasi Deng Zhengyan di kalangan kaligrafi sejarah pasti akan mencapai level baru. Semua penilai tercengang dan memuji. Kemudian, satu orang tiba-tiba menoleh untuk melihat Guan Qianjun. Bab 412. Yang lain juga melihat ke arah Guan Qianjun. Lihat, lihat. Semua mengungkapkan keterkejutan yang tak ada habisnya. Bahkan sambil menatap tajam beberapa lembar kertas tipis di tangannya. Potongan kertas ini dirobek oleh Guan Qianjun dari karakternya. Sebelumnya ditempelkan pada beberapa guratan dari keempat karakter tersebut, dan diberi teknik pelangsingan, sehingga momentum karakter tersebut tidak terungkap seperti yang terlihat sebelumnya. Namun, begitu potongan kertasnya robek, wajahnya terlihat sepenuhnya, sungguh agung. Ternyata kami tidak bisa melihat semua karakter dalam lukisan ini, dan beberapa guratan penting tertutup. Ya, itu sebabnya Tuan Muda Sangguan menganggapnya palsu, tapi banyak orang yang belum melihatnya. Itu kata asli yang telah dirusak. Aneh, itu jelas benar, kenapa kamu ingin membuatnya salah? Mungkin ini strategi untuk melindunginya. Di era tertentu, apa yang disebut racun feodal ini dirobek dan dibakar. Kalau dipalsukan, masih bisa dilestarikan. Tuan Guan ini sungguh luar biasa, dia benar-benar bisa melihatnya, luar biasa. Semua orang memandang Guan Qianjun dengan kekaguman di mata mereka. Sang Guan Ji tercengang. Dia berjalan ke arah kata-kata itu dengan tatapan kosong dan menatapnya dengan mulut ternganga. Dia menggelengkan kepalanya dan bergumam, tidak mungkin. Bagaimana? Kenapa aku tidak melihatnya? Itu karena penglihatanmu buruk. Bisakah penyembunyian sempurna seperti itu dilihat oleh seseorang dengan penglihatanmu? Tentu saja kamu menginginkan laki-lakiku. Lu Feixia dengan bersemangat meraih lengan Guan Qianjun dan berkata dengan keras dan bangga. Guan Qianjun dengan tenang menarik lengannya. Kemudian, dia melihat ke arah Sang Guan Jie, yang masih linglung, seolah-olah dia tiba-tiba jatuh ke dalam mimpi buruk, dan tersenyum tipis, ngomong-ngomong, teman ini yang belajar di bawah lebih dari selusin penilai kaligrafi dan lukisan, kamu adalah sekarang. Apakah menurutmu lukisan ini nyata? Ada ejekan yang tak ada habisnya dalam suara itu. Sang Guan Ji memelototinya dengan tajam,
matanya seperti pembunuh. Dia ingin berteriak, itu tidak benar. Tapi dia tidak bisa berteriak karena semua penilai di sekitarnya percaya bahwa itu benar tanpa keraguan. Ini sepenuhnya benar. Dia bisa mengetahuinya secara sekilas. Dia hanya bisa bergumam dan bertanya, bagaimana kamu melihatnya? Bagaimana kamu melihatnya, kenapa? Aku tidak bisa melihatnya. Guan Qianjun tersenyum bangga, jangan biarkan apa yang kamu ketahui menutupi matamu dan menghalangi kamu untuk mengenali apa yang belum kamu pahami. Sang Guanji tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangguk. Kalimat ini sangat masuk akal. Tentu saja yang terpenting kamu mau mengaku kalah. Ayo anak anjing, berbaringlah di tanah dan menggonggong ribuan kali. Waktunya telah tiba untuk menguji ketekunanmu, jadi kamu harus bekerja keras. Ngomong-ngomong, ada juga yang baru saja kamu sebutkan. Cukup unik. Berlutut dan bersujud 3 kali, panggil aku tuan, lalu. Kamu harus melepas sepatumu dan menamparkan dirimu 10 kali dengan solmu sepatu. Kata-kata Guan Qianjun tiba-tiba mengubah ekspresi Sang Guanjie. Dia tidak pernah berpikir dia akan kalah, dan dia tidak pernah berpikir dia akan berhasil dalam taruhannya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling. Semua orang memandangnya dengan mata yang rumit dan lucu. Lu Feixia juga berkata dengan dingin, Sang Guanji, saya bersedia mengaku kalah, cepatlah. Sang Guanji menarik napas dalam-dalam, berbalik dan melangkah menuju pintu. Guan Qianjun menatapnya dengan heran, aku pergi. Apakah orang ini begitu tidak tahu malu? Dia benar-benar berdusta di depan semua orang. Hei, keluarga Sangguanmu juga salah satu dari 5 keluarga bangsawan. Kenapa kamu terlihat seperti orang yang tidak tahu malu? Sang Guanji, yang sudah sampai di pintu, tiba-tiba berbalik. Dia mengulurkan jarinya dan menunjuk ke arah Guan Qianjun dengan gigi terkatup. Sudah kubilang, King Diaoxi. Jangan berpikir kamu berani berbicara seperti ini padaku hanya karena kamu bisa berkencan dengan Lu Feixia. Kamu bukanlah seseorang yang mampu menyinggung 5 keluarga besarku. Aku akan memberimu 100 hidup, kamu sombong sekali. Semuanya akan hilang juga. Ya, tidak masalah jika aku gagal membayar utangku. Aku adalah putra tertua keluarga Sangguan di antara 5 keluarga besar. Bahkan jika aku kalah, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk membuatku berbaring dan menggonggong seperti anjing? Kualifikasi apa yang kamu miliki agar aku bisa berlutut dan bersujud kepadamu dan memanggilmu tuan? Siapa yang menyuruhku melepas sepatu dan menamparkan diriku sendiri? Aku tidak akan melakukan itu. Bagaimana kamu bisa mengalahkanku jika kamu memiliki kemampuan? Kamu membiarkan Lu Feixia memaksaku, haha. Kamu lembut. Setelah banyak berteriak, Sang Guanji tampak sangat senang. Menatap Guan Qianjun, dia bahkan berkata, aku sangat suka caramu ingin membunuhku dan kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Lagi pula, aku hanya ingin membunuhmu, jadi tunggu saja aku. Lu Feixia bahkan tidak bisa melindungimu. Aku bilang begitu. Dia menepuk dadanya dengan keras, berbalik, dan melangkah keluar. Guan Qianjun tertawa bodoh, tapi dia tersenyum seperti setan. Dia berkata perlahan, saya belum pernah melihat orang yang begitu sombong setelah kalah. Jika dia tidak memberinya pelajaran, dia benar-benar mengecewakan saya karena begitu aktif bertaruh dengannya. Saya akan pergi. Lu Feixia hampir bersandar padanya dan berkata dengan lembut, jangan khawatir, saya akan memberinya pelajaran untukmu. Sekarang bukan waktunya. Setelah beberapa saat, ketika saya telah membangun pijakan di kota Yunhai, saya akan menyelesaikan skornya. Dengan dia, aku akan membahayakan semua perusahaan keluarga Sangguan mereka. Aku harus memaksa cucu kura-kura itu untuk datang ke rumahmu secara langsung, meminta maaf padamu dan memohon ampun. Balas dendam seorang pria tidak pernah terlambat dalam 10 tahun. Oh, benarkah? Guan Qianjun menoleh ke arahnya dan berkata dengan ringan, kalau begitu, pernahkah kamu mendengar beberapa kata yang disebut? Seorang pria tidak menyimpan dendam dalam semalam. Ah! Lu Feixia tercengang. Kata-kata ini sangat mendominasi. Tiba-tiba, teriakan terkejut Sang Guanjie datang dari luar gerbang. Hah! Saudara Jian Feng, apakah kamu di sini? Tepat pada waktunya, bisakah kamu membantuku membalaskan dendammu? Kamu telah membawa begitu banyak orang, itu pasti cukup. Tiba-tiba, orang-orang di dalam bergidik dan menoleh untuk melihat Guan Qianjun. Dia benar-benar memandangnya seolah dia adalah orang mati. Putra mahkota Huang Jianfeng tiba-tiba datang ke sini. Dia adalah sahabat Sang Guanji. Lebih dari sekedar sahabat. Dikatakan bahwa banyak generasi kedua yang paling kaya di kota Yunhai kita memulai sekte pangeran bersama-sama, dan Huang Jianfeng adalah pemimpin sekte.
Sang Guanji hanyalah pengikutnya. Tidak mungkin, kan? Lagi pula, dia adalah putra tertua dari 5 keluarga besar, dan dia adalah pengikut mereka. Kenapa tidak? Putra mahkota bahkan lebih mulia dari tuan muda dari 3 keluarga kaya. Haha, itu benar. Oleh karena itu, Tuan Huang pasti akan membela adikku. Suara tenang dan galak Huang Jianfeng datang dari luar pintu. Oh, ada yang berani menyentuhmu. Apa kamu berani sekali? Benar. Lembut. Kamu baru saja memanfaatkan kesempatan bertaruh denganku untuk berurusan denganku. Kamu sebenarnya memintaku untuk berbaring di tanah dan menggonggong ribuan kali seperti anjing. Kamu ingin aku berlutut di tanah dan bersujud padanya, memanggilnya Tuan, dan menamparkan diriku sendiri dengan sol sepatuku. Betapa beraninya. Sepertinya itu melawanku, tapi sebenarnya itu melawanmu, saudara Jianfeng. Bersambung.